belum lama kan TikTokan kok udah bisa korban ya. Aku yang YouTuber udah lama masa nggak korban. Wah, dia iri aja sama jenengan. Akhirnya korban. Jadi banyak orang korban sama umroh sekarang itu gara-gara iri sebetulnya, gara-gara nggak terima sama orang lain. Dan alhamdulillah terima kasih sama sosmed ya yang telah membuat banyak orang baper, iri, akhirnya dia aku juga bisa umroh, aku juga bisa korban, aku juga bisa haji. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menunggu berbuka puasa Sobat Vertizon TV dimanapun berada. Kita masih ada di Sharing is Caring, masih bersama Ustadz Mudif dan saya Dini Nita juga. Kita mau ngobrolin soal lanjutan kemarin ya Us. Kalau kemarin iri-iri yang tidak diperbolehkan ya kan, iri yang pasti itu gak ada baiknya lah ya, gak ada manfaatnya ya, banyak mudaratnya. Nah tapi ada juga iri-iri yang diperbolehkan ya Us, katanya Us. Itu iri-iri yang seperti apa sih? Iri tanda tak mampu, iri tak punya teman gitu katanya. Baik, jadi iri yang boleh itu satu iri terhadap amal soleh orang. Nah jadi gitu itu wajib hukumnya. Ya. Jadi zaman Nabi dulu kalau orang itu punya amal soleh dia irinya luar biasa, keponya tingkat tinggi. Jadi contoh, tiba-tiba Rasulullah itu ketika sedang duduk di arah sana agak jauh itu dia tunjuk orang tuh, surga tuh, sampai diulangi berkali-kali gitu kan. Tuh sahabat begitu tahu itu surga, wah nggak terima dalam dirinya, kok bisa? Aku yang dekat dengan Rasulullah, yang ngaji setiap hari sama Rasulullah, yang amal solehnya itu tak tiru betul Rasulullah itu, aku nempel sama Rasulullah. Kok Rasulullah nunjuk dia surga? What happened ini? Apa yang terjadi nih? What happened naon gitu kan? Dia pengen kepo tuh. Akhirnya dia nginap. Dia punya alasan, katanya dia beralasan aja drama kalau dia sudah nggak cocok sama orang tua, sedang ada konflik. Dia mau riset ya. Ya, dia mau riset di situ lah istilah aslinya gitu. Terus dia mau terus dia tidur di situ selama 3 malam. Dia kepo, dia lihat gitu kan. Ternyata sholat malamnya itu nggak ada. Sholat malamnya itu hanya di hari terakhir aja 2 rakaat. Waduh, cuma 2 rakaat padahal gue 11 rakaat. Kan gitu. Duhanya cuma 2 rakaat aja di hari pertama, hari selanjutnya nggak pernah dua. Ngaji itu hari kedua aja cuma 1 rukuk. Aduh, ini apanya ya? Dia sampai bingung menemukan celah. Kenapa Rasulullah memvonis masuk surga? Akhirnya begitu pulang dia nggak kuat, dia tanya, Mas sampean ini kata Rasulullah masuk surga. Alhamdulillah kalau Rasulullah mendoakan, amin, mudah-mudahan benar-benar demikian. Lah ya masalahnya saya selama di tempat jenengan itu ada, Pak jenengan masih menyembunyikan dari saya. Apanya yang saya sembunyikan? Amal jenengan masih jenengan sembunyikan? Nggak ada. Jenengan tahajud kok cuma 2. Lah memang saya kalau bisa cuma 2 ya capek saya. Saya kan kerja, jadi saya sebisanya 2. Duha juga 2. Itu jadi kalau 4 saya sudah agak berat. Ngaji ya saya bisanya segitu. Amalan lain Mas, puasa enggak, wirid biasa, sholawat biasa. Terus apa ya? Ya nggak tahu saya. Jadi debat mereka itu malahan. Mesti ada yang ditutupin enggak. Jadi dikejar apa yang ditutupin? Enggak ada. Coba masih ingat-ingat. Terus dia bilang gini, saya tidak tahu apa amal saya. Cuma saya menjaga diri saya dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun. Saya tidak ingin punya rasa iri dengan siapapun, kata orang ini. Apakah karena ini atau tidak? Saya tidak tahu. Walau alam, silakan tanya pada Kanjeng Nabi. Ternyata setelah dikonfirmasi sama Rasulullah, betul. Jadi orang ini masuk surga itu karena nggak pernah punya rasa iri dengan siapapun. Baik. Oh, jadi dia iri terhadap orang yang masuk surga karena nggak punya iri. Itu kan keren. Atau jadi iri terhadap orang yang beramal, Mbak. Dia bisa umroh, kenapa aku nggak bisa? Dia bisa haji, kenapa aku nggak bisa? Nah, dia bisa berbagi, kenapa aku nggak bisa? Bahkan korban itu, mohon maaf ya, korban itu kan terjadi karena iri sebetulnya banyak-banyaknya. Wah ini itu belum lama kan TikTokan kok udah bisa korban ya. Aku yang YouTuber udah lama masa nggak korban? Wah dia iri aja sama jenengan. Akhirnya korban. Jadi banyak orang korban sama umroh sekarang itu gara-gara iri sebetulnya, gara-gara nggak terima sama orang lain. Dan alhamdulillah terima kasih sama sosmed ya yang telah membuat banyak orang baper, iri, akhirnya dia aku juga bisa umroh, aku juga bisa korban, aku juga bisa haji. Keren. Nah, jadi kayak gini nih boleh. Dan hukumnya sah. Jadi Anda melakukan amal soleh karena iri, boleh. Itu ya nggak masalah, daripada nggak ngamal kan, tetap masih bagus. Jadi iri terhadap kebaikan itu boleh. Yang kedua, iri terhadap kesabaran. Tadi kan amal soleh. Yang kedua kesabaran, iri kan, dan orang sabar. Kemarin kan dibikin nangis tuh Irfan Hakim sama banyak artis yang datang itu kan.
Ditanya ada orang hafid Quran yang mohon maaf ya tunanetra. Anak-anak masih anak. Nah, dia tanya, kalau misalnya ada doa yang engkau boleh panjatkan mustajab dan pasti diterima sama Allah, dikabulkan, apa yang engkau minta? Ya dia minta, saya lupa mintanya apa gitu kan. Terus ditanya sama Irfan Hakim, kok kamu nggak minta disembuhin itu matanya biar nggak buta, biar bisa melihat? Aku nggak mau minta disembuhkan. Aku nggak mau minta. Aku ingin seperti ini terus agar aku nanti pandanganku di surga lebih tajam. Anak kecil gitu, bos, nangis itu semua. Nangis semua. Ini kan orang yang sabar kan? Yep. Maka masuk surga itu ada 2 pintu, Mbak Dini. Lewat pintu sabar atau lewat pintu syukur. Nah, jadi ada yang masuknya itu lewat pintu syukur, ada yang pintu sabar. Nah, jadi kita harus iri pada orang yang satu tadi beramal soleh, yang kedua orang yang sabar. Sabar. Ya, jadi dia sabar gitu kan. Kok biasa ya? Misalnya nih ibu-ibu pengajian jet set, itu kan sering saya kasih tahu, Bu, Anda jangan ngeluh sama suami terus dong. Ibu ini mobil udah dikasih sama suami, uang udah tinggal ditransfer, tinggal gesek habis tinggal telepon, mau shopping, podikur, manikur, spa, massage, tinggal tinggal telepon suami udah dikasih. Coba ibu sekarang saya banding sana ke tempat-tempat ibu-ibu yang hadir di daerah-daerah yang saya sebut pemukiman yang bermasalah kan. Dia sanggup hidup dengan suami yang mohon maaf ya nggak sholat, tapi dia tetap sholat, nggak puasa, mabuk Mbak Dini, main judi, kadang-kadang mohon maaf juga punya selingkuhan, naudzubillah min dzalik. Dia sabar, dia tahan sampai akhirnya Allah itu memanggil suaminya, ini dimatiin sama Allah. Gitu kan, dia tetap bisa membesar anak-anaknya. Jadi banyak ibu-ibu tidak seberuntung ibu-ibu yang suaminya tajir, suaminya berada gitu kan. Nah, jadi sering sekali dalam kehidupan ini kita harus iri pada orang yang sabar. Jadi 1 amal soleh, 2 sabar ya. Orang yang sabar. Yang ketiga orang yang syukur. Kita harus iri pada orang yang syukur. Kan banyak orang yang kita lihat, kalau amal soleh kan standar ya. Orang yang miskin bisa amal soleh, orang yang kaya bisa amal soleh. Tapi satu orang ini, itu kita harus juga iri nih. Ada orang yang syukur nikmat terus. Dia dikasih mobilnya untuk pengajian. Alhamdulillah. Dikasihkan, artinya mobilnya itu didikasihkan untuk pokoknya bilang ke takmir dia. Kalau urusan jemput ustadz, jangan kasih siapa-siapa, kasih saya. Pokoknya tahunya beres. Meskipun dia sibuk, dia minta itu drivernya. Tidak hanya dijemputin, udah bensinnya diberesin, ustadznya diajak makan, dia kasih sangu sama dia. Maksudnya drivernya dikasih sangu, nanti ustadz diajak makan sama panitianya yang ikut jemput, ya kamu yang bayarin. Oh, kita perlu iri orang seperti itu kan? Kita iri misalnya, itu kan Pak Heri Yudianto misalnya, secara logika punya lahan di Malioboro, lahannya premium, untuk bisnis pasti laris. Karena dia ring 1 kan di Jogja, per meter kan jangan tanya, jalan Mangkubumi itu kayak apa, jalan apa namanya, Ahmad Yani ya, sekarang Argo Mulya atau Argo Utomo namanya. Itu kan premium kan, dekat teras Jogja gitu kan. Tiba-tiba nggak untuk bisnis, untuk masjid. Itu kan, kita perlu iri dengan orang seperti itu kan. Dia mikirnya akhirat, nggak mikir bisnis aja. Nah, kita perlu iri dengan seperti itu. Nah, jadi mari perbanyak iri kita, khususnya iri bulan Ramadan ini, iri terhadap yang 3 itu tadi. Nah, insya Allah dengan iri terhadap 3 itu nanti kita termotivasi untuk mengejar akhirat, mengejar amal soleh, sehingga mudah-mudahan Allah berkenan menjadi kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Jadi 3 tadi ya, orang yang soleh, yang sabar, dan juga yang syukur pastinya. Semoga obrolan kita sore hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman di rumah yang sambil bikin kolak, sambil bikin es buah gitu kan ya, untuk persiapan buka puasa nanti. Tapi bisa sambil ambil manfaat dari obrolan kita sore hari ini ya, usia di Sharing is Caring. Baik, nanti kita ketemu lagi pastinya di obrolan-obrolan sebelum buka puasa di Sharing is Caring by Vertizen TV. Dini tetap pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.